Halo semua, perkenalkan, jadi hari ini kita akan membahas mengenai sediaan bukal dan sublingual. Sebelum itu ada topik yang akan dibahas yaitu anatomi dan fisiologi mukosa mulut yang akan meliputi struktur epitel, vaskularisasi sublingual versus bukal, ada peran saliva dan juga pH lingkungan mulut. Lalu ada mekanisme absorpsi dan penetrasi meliputi jalur paraselular, transselular, serta menghindari first pass effect, metabolisme atau FPM. Lalu ada parameter bioavailabilitas sediaan oral mukosa, di mana meliputi perbandingan profil AUC dan Cmax antara sediaan per oral atau ditelan dengan sublingual atau bukal dengan dalam bentuk gravitasi. Lalu, di sini ada pendahuluannya, yaitu sediaan bukal dan sublingual merupakan sistem penghantaran obat melalui mukosa rongga mulut yang digunakan untuk efek lokal maupun sistemik. Rute ini menawarkan onset kerja yang cepat karena obat yang nantinya itu bisa langsung diabsorpsi melalui mukosa dan masuk ke sirkulasi sistemik tanpa melalui saluran cerna. Selain itu, pemberiannya ini melalui bukal dan sublingual dapat menghindari metabolisme lintas pertama di hati yang berpotensi meningkatkan bioavailabilitas obat. Keberhasilan absorpsi pada rute ini dipengaruhi oleh karakterisasi dari mukosa, permeabilitas membran, saliva, dan juga sifat fisikokimia dari obat. Lalu ada anatomi dan juga fisiologi dari mukosa mulut, di mana lapisan atas mukus atau lendir itu ketebalannya rata-rata 70-100 mikrometer permukaan pertama yang akan nantinya berinteraksi dengan sediaan. Lalu di lapisan kedua ada epitel squamosa berlapis, di mana dia itu tidak berkreatin, yang merupakan rintangan utama dalam penetrasi molekul obat. Lalu ada yang di bawahnya, lapisan ketiga, jaringan submukosa. Dia ini kaya akan pembuluh darah atau vaskularisasinya itu tinggi untuk absorpsi obat langsung ke sirkulasi sistemik. Lalu ada perbandingan di mana kawasan sublingual atau di bawah lidah dan juga kawasan bukal di pipi dalam. Nah, untuk sublingual itu luas permukaannya kurang lebih 26,5 cm3, sedangkan bukal itu 50,2 cm3. Lalu untuk ketebalan sublingual, ketebalan epitelnya itu 100-200 mikrometer atau 8-12 lapis sel. Sedangkan pipi dalam itu ketebalan epitelnya 500-800 mikrometer atau 40-50 lapisan epitel. Lalu karakteristiknya yaitu vaskularisasi sangat tinggi dan ketebalan tipis yang memungkinkan onset of action-nya itu sangat cepat. Itu untuk sublingual. Sedangkan untuk bukal, dia itu areanya lebih luas namun epitelnya itu lebih tebal sehingga penyerapannya itu lebih lambat dan ideal untuk pelepasan lambat seperti sustained release. Lalu ada anatomi dan fisiologis mukosa mulut pada peran saliva dan pH lingkungan mulut, di mana aliran saliva itu mengandung sedikit musin dan juga enzim esensial untuk melarutkan sediaan padat, dan alirannya itu terlalu deras sehingga bisa memicu obat itu tertelan atau mengurangi si efektivitas dari obatnya. Sedangkan pH rongga mulut kisaran 6,2 sampai 7,4 merupakan lingkungan yang relatif netral dan sangat menguntungkan bagi obat dengan nilai pKa tinggi, menjadi molekul tetap dalam bentuk tak terionisasi atau lipofilik yang krusial untuk obat absorpsi membran. Lalu mekanisme dari absorpsi dan penetrasi, di mana rute peroral atau ditelan itu memaksa obat itu melewati saluran cerna dan hati yang akan menyebabkan tingginya pemecahan atau degradasi enzimatis. Sedangkan rute oral mukosa itu nanti akan diserap langsung ke vena cava superior dan masuk ke sirkulasi sistemik secara utuh dan ideal untuk obat dengan hepatic clearance yang tinggi. Selanjutnya ada mekanisme absorpsi penetrasi, di mana mekanisme penetrasi tingkat seluler, yaitu ada dua, ada jalur menembus sel atau transselular dan ada paraselular atau antar sel. Yang transselular itu yang pada A, sedangkan yang paraselular itu yang B. Untuk transselular atau menembus sel, dia itu mekanisme yang paling umum dan mengandalkan difusi pasif, di mana diutamakan untuk molekul obat yang
hidrofilik atau larut dalam lipid dan tidak terionisasi. Sedangkan jalur paraseluler itu yang B, itu celah antar sel. Jalur ini merupakan alternatif di antar sel, di mana digunakan oleh molekul yang lebih hidrofilik, polar, atau dalam bentuk terionisasi. Lalu ada parameter bioavailabilitas sediaan oral mukosa. Ada AUC, itu adalah total paparan obat. Lalu ada Cmax atau konsentrasi puncak, dan ada Tmax atau waktu mencapai puncak. Sublingual atau bukal itu umumnya Cmax-nya itu tinggi, Tmax-nya itu rendah, sedangkan AUC-nya itu tinggi. Untuk perbandingannya, di mana di situ untuk sublingual Cmax dan Tmax-nya itu lebih tinggi, sedangkan per oral itu lebih rendah. Sediaan sublingual itu dia menghindari hilangnya dosis akibat asam lambung dan first pass metabolisme. Sedang hasilnya itu Tmax atau waktunya itu capai puncak dengan sangat singkat, sedangkan Cmax-nya itu konsentrasinya maksimal. Serta total paparan obatnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan obat yang ditelan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu sediaan bukal dan sublingual itu adalah sistem penghantaran obat melalui mukosa rongga mulut yang digunakan untuk efek lokal maupun sistemik. Rute ini memberikan onset kerja yang sangat cepat karena obatnya itu bisa langsung diabsorpsi melalui mukosa dan masuk ke sirkulasi sistemik tanpa adanya melalui saluran cerna. Selain itu, pemberian melalui bukal dan sublingual dapat menghindari metabolisme lintas pertama di hati sehingga bisa berpotensi meningkatkan bioavailabilitas obat. Keberhasilan absorpsi pada rute ini dipengaruhi oleh karakteristik dari mukosa, permeabilitas membran, dan juga saliva dan sifat fisikokimia obat. Berikut adalah referensi yang digunakan dan juga terima kasih. Sampai jumpa.